Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh psikologi yang bernama Sir Francis Galton. Nah, sebelum berlanjut ke presentasinya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hilmi Cahya. Dan saya berasal dari kelas 2B PBI dengan NIM 24030460049. Dimulai dari biografi Sir Francis Galton. Sir Francis Galton adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang menguasai berbagai bidang disiplin ilmu, termasuk psikologi pendidikan. Sir Francis Galton lahir pada 16 Februari 1822 di Birmingham, Inggris, dan ia meninggal pada tanggal 17 Januari 1911 di Haslemere, Inggris. Lebih tepatnya ia meninggal pada usia 88 tahun. Sir Francis Galton mempunyai kedua orang tua. Kedua orang tua Francis Galton telah menjadi contoh yang sangat baik dari ide-idenya tentang kejeniusan yang diwariskan. Ibunya Francis Galton adalah Francis Anne Violeta Galton. Ia adalah seorang penulis yang dimana ia mengemukakan ide-idenya tentang evolusi. Sedangkan ayahnya Francis Galton bernama Samuel Tertius Galton. Ia adalah seorang bankir dari keluarga yang terdiri dari banyak bankir. Francis Galton pernah menempuh pendidikan di King's College London, Cambridge University, dan Trinity College. Berikut karya-karya dari Sir Francis Galton. Dimulai yang pertama adalah Hereditary Genius. Karya ini adalah salah satu karya yang paling terkenal. Di sini Galton mengemukakan bahwa kecerdasan bersifat turun-temurun. Ia menggunakan data ini dari tokoh-tokoh terkenal untuk mendukung idenya. Yang kedua adalah Inquiries into Human Faculty and its Development. Karya ini membahas tentang banyak aspek psikologi individual, termasuk persepsi sensorik, asosiasi ide, serta pengukuran kemampuan mental. Nah, disinilah ia pertama kali memperkenalkan istilah eugenics atau kalau di Indonesia akan menjadi eugenika. Dan yang selanjutnya adalah Englishman of Science. Dalam karya ini Galton memperluas idenya tentang pengaruh genetika atau nature dan lingkungan nurture terhadap kemampuan dan kepribadian. Ia melakukan survei pada ilmuwan terkemuka Inggris. Dan yang terakhir adalah Laboratorium Anthropometric. Nah, karya ini meskipun fokus awalnya bukan untuk pendidikan, data yang dikumpulkan jadi landasan ilmuwan lain seperti Alfred Binet untuk menciptakan tes kecerdasan untuk anak-anak. Galton membuka laboratorium ini untuk bertujuan untuk mengukur kemampuan mental dan fisik ribuan orang. Selanjutnya ada teori Sir Francis Galton. Di antaranya yang pertama ada pewarisan kecerdasan atau Hereditary Genius. Kecerdasan ini diturunkan secara genetik dan berjalan dalam keluarga. Dalam implikasi pendidikan, teori ini mendorong pemahaman bahwa kemampuan belajar anak berbeda-beda, sebagian karena faktor bawaan. Yang kedua ada teori perbedaan individual. Setiap individu memiliki karakteristik psikologis yang unik seperti daya ingat yang kuat, persepsi sensorik, dan kecepatan berpikir. Dalam implikasi pendidikan, teori ini memunculkan gagasan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Jadi dasar munculnya pendidikan inklusif, pembelajaran terdiferensiasi, dan penilaian formatif. Yang selanjutnya adalah psikometri dan pengukuran mental. Galton percaya bahwa kemampuan mental dapat diukur secara objektif menggunakan alat dan metode statistik. Dalam implikasi pendidikan, teori ini menjadi dasar bagi pengembangan alat ukur dalam pendidikan seperti tes IQ, tes bakat minat, dan tes diagnostik belajar. Yang selanjutnya ada regresi ke rata-rata. Anak dari orang tua dengan kemampuan ekstrim, sangat cerdas atau yang kurang cerdas, cenderung memiliki kemampuan mendekati rata-rata. Dalam implikasi pendidikan, teori ini menjadi dasar pemahaman bahwa prestasi akademik dapat berfluktuasi. Maksud dari berfluktuasi itu maksudnya adalah naik turun, tidak naik dari
secara berurutan dan tidak selalu konsisten dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penting untuk tidak memberi label tetap pada siswa berdasarkan latar belakang keluarga. Dan yang terakhir adalah nature versus nurture. Galton memperkenalkan istilah ini untuk menggambarkan perdebatan antara pengaruh genetik dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Dalam implikasi pendidikan, teori ini mendorong riset mengenai peran lingkungan belajar, pengasuhan, dan kurikulum dalam perkembangan siswa. Dan yang slide terakhir ada implementasi teori di dunia pendidikan. Pada teori dari Sir Francis Galton tidak bersifat langsung karena teori ini berfokus pada pengukuran kemampuan siswa dan pengembangan tes psikologi pendidikan. Ada beberapa teori Francis Galton dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada pengembangan tes IQ dan psikometri. Tujuan dari pengembangan tersebut yaitu untuk menilai kemampuan kognitif siswa, mengidentifikasi siswa berbakat dan menyesuaikan kurikulum. Selanjutnya ada konsep nature versus nurture. Dalam praktiknya, hal ini memengaruhi bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan merancang program pembinaan seperti kelas akselerasi untuk siswa yang berbakat dan mengadakan remedial untuk siswa yang memiliki kesulitan atau keterbatasan. Yang selanjutnya ada dasar psikologi diferensial dalam pendidikan. Galton menunjukkan bahwa individu berbeda dalam banyak aspek psikologis. Pendidikan kemudian mengadopsi prinsip ini untuk mengembangkan konseling psikologis untuk siswa. Dan yang terakhir ada pemikiran tentang seleksi dan penjurusan akademik. Sir Francis Galton memiliki pemikiran tentang perbedaan kemampuan secara alami yang berpengaruh pada seleksi masuk sekolah tertentu, yang mana ini berdasarkan kemampuan dan penjurusan akademik berdasarkan hasil tes psikologis. Untuk penutupan atau konklusi, Sir Francis Galton adalah seorang ilmuwan asal Inggris pada abad ke-19 yang dikenal karena kontribusinya dalam berbagai bidang termasuk psikologi. Meskipun Galton bukan tokoh langsung dalam psikologi pendidikan, teorinya tentang pengukuran kecerdasan dan perbedaan individu menjadi fondasi utama dalam penilaian psikologis dalam pendidikan. Oke, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.